Halo, perkenalkan, saya Kartika Simanjuntak dengan NIM 19085111022. Kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum penentuan timbal atau PB dalam air dan sedimen. Adapun tujuan dari laporan kali ini yang pertama, menganalisis kandungan PB pada air dan menentukan kualitas air berdasarkan baku mutu. Yang kedua, menentukan kandungan timbal PB rata-rata pada air. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja yang digunakan pada percobaan. Dan yang keempat, menentukan nilai regresi linear. Air sungai saat ini banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, bahan baku air minum, pembangkit tenaga listrik, perikanan, serta berbagai pemanfaatan lainnya. Timbal adalah salah satu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan. Selain itu, timbal juga terdapat dalam limbah cair industri yang pada proses produksinya menggunakan timbal atau timah hitam atau yang sangat populer dan dikenal oleh orang awam. Hal inilah yang menyebabkan menjadi dasar pemilihan timbal untuk dianalisis kadarnya. Air dapat tercemar karena proses alamiah ataupun disebabkan oleh kegiatan manusia. Sebagai sumber pencemar yang berupa logam berat, diantaranya berasal dari pertambangan, peleburan, logam, dan jenis industri yang menggunakan logam, dan dapat juga berasal dari lahan pertanian yang menggunakan pupuk atau pestisida yang mengandung logam. Jumlah PB minimal di dalam darah yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala keracunan biasanya berkisar antara 60-100 mg per 100 ml darah untuk orang dewasa. Penggunaan metode spektrofotometri serapan atom pada penentuan logam timbal didasarkan pada alasan, yaitu teknik SSA adalah alat yang canggih dalam analisis. Ini disebabkan diantaranya oleh kecepatan analisisnya, ketelitiannya sampai tingkat runut, tidak memerlukan pemisahan pendahuluan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu dengan alat yang pertama hot plate, instrumen AAS, labu ukur 50 mili dan labu ukur 100 mili, kertas saring, Erlenmeyer, dan corong. Adapun bahan kimia yang digunakan yaitu menggunakan asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, sampel sedimen, dan sampel air. Berikut merupakan cara kerja penentuan PB dalam air. Dan berikut merupakan cara kerja penentuan PB dalam sedimen. Berikut ini merupakan hasil percobaan dari praktikum. Dengan menggunakan persamaan regresi linear dengan Y sama dengan 0,2209X dikurang 0,0085 dengan Y sama dengan A, maka didapatkan kadar PB air rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter dan didapatkan kadar PB rata-rata sedimen yaitu 134,4668 mg per kilogram. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu maksimal kadar PB dalam air, yaitu 0,003 mg per liter, sehingga dapat dikatakan bahwa air pada sampel telah tercemar oleh logam berat PB karena kadar PB yang didapatkan jauh melampaui batas maksimal yang telah ditentukan. Sampel yang telah tercemar oleh logam PB kemudian akan terakumulasi di dalam sedimen. Dan adapun faktor yang dapat menyebabkan tingginya kadar PB pada air dan sedimen, salah satunya yaitu aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan kualitas baku mutu PPRI nomor 82 tahun 2001, kandungan suatu timbal atau PB dalam perairan adalah 0,1 mg per liter. Kandungan timbal PB rata-rata dalam sampel air yaitu sebesar 0,4747 mg per liter dan PB sedimen rata-rata dalam sampel sedimen yaitu sebesar 134,647 mg per kilogram. Yang ketiga, prinsip kerja yang digunakan adalah penggunaan AAS di mana berasal dari pembakaran sampel. Dan yang keempat adalah
Persamaan regresi linear yang diperoleh dari percobaan yaitu Y sama dengan 0,2206x dikurang 0,0084 dengan nilai R kuadrat yaitu sebesar 0,9999. Berikut merupakan sumber dan acuan yang digunakan pada praktikum kali ini.